Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat keterkaitan antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Langsung saja, yang pertama adalah berkaitan dengan peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan juga memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama adalah mengawasi eksistensi, di mana bahwa filsafat ilmu itu mempertanyakan tentang apa hakikat dari pendidikan itu. Kemudian yang kedua tentang konteks ya. Jadi dalam pendidikan ini dipahami sebagai proses untuk membentuk manusia seutuhnya. Jadi bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah memperkuat keilmiahan. Maksudnya di sini adalah bahwa filsafat ilmu itu menilai cara memperoleh pengetahuan pendidikan itu. Jadi apakah berbasis riset ataukah metode yang digunakan itu benar-benar valid. Ya, misalnya melalui pendekatan pembelajaran yang harus berbasis teori belajar seperti behaviorisme, kemudian konstruktivisme dan lain-lain. Jadi bukan sekedar kebiasaan saja. Kemudian untuk yang ketiga ini menjaga nilai-nilai. Maksudnya di sini adalah pendidikan itu tidak netral ya. Jadi ia syarat dengan nilai seperti moral, kemudian sosial dan juga budaya ya. Jadi pendidikan itu tidak netral secara sepenuhnya, tapi terkait dengan tiga komponen tadi. Kemudian filsafat ilmu itu memastikan bahwa pendidikan itu membentuk karakter seperti ada etika, kemudian tanggung jawab, dan juga ilmu itu digunakan untuk kebaikan manusia. Jadi intinya dalam eksistensinya ini seperti ada ontologis, epistemologis, aksiologis, ujung-ujungnya adalah untuk kemanfaatan bagi kebaikan manusia itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu tentang hubungan ya. Jadi hubungan timbal balik, yaitu pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat filsafat ilmu itu. Jadi pendidikan itu sebagai lahan hidup bagi filsafat ilmu. Nah, jadi pendidikan itu menyediakan realitas konkret untuk diuji secara filosofis. Kemudian pendidikan itu juga memunculkan pertanyaan baru seperti misalnya apakah kurikulum itu relevan dengan zamannya, kemudian apakah metode pembelajaran itu masih efektif. Contohnya misalnya perkembangan teknologi pendidikan bisa lewat AI atau lewat metode e-learning ya, yang memunculkan refleksi baru dalam filsafat ilmu tentang hakikat pengetahuan, tentang peran guru versus dengan mesin ya. Jadi hubungan timbal balik pendidikan ini memperkuat filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian untuk yang ketiga itu tentang filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Kita kembali ke ontologi ya. Ontologi itu kan apa yang dikaji, tentang apa hakikat peserta didik misalnya, kemudian apa itu belajar, kemudian apakah manusia itu dipandang sebagai objek ataupun subjek. Ini. Kemudian yang kedua tentang epistemologi. Epistemologi itu keterkaitan bagaimana cara mengetahui ya. Jadi bagaimana proses belajar itu terjadi, kemudian metode apa yang sahih dalam mengajar, kemudian pengetahuan itu bersifat absolut ataupun konstruktif. Nah, ini tentang bagaimana cara mengetahui atau epistemologi. Kemudian untuk yang ketiga adalah aksiologi. Jadi aksiologi itu berkaitan dengan untuk apa ilmu itu digunakan. Misalnya apa tujuan dari pendidikan itu, kemudian nilai apa yang ingin terbentuk, apakah pendidikan itu hanya untuk ekonomi atau juga kemanusiaan. Jadi dengan tiga pisau ini ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Setiap persoalan pendidikan itu bisa dibedah secara mendalam. Jadi tidak hanya di permukaan saja. Ini kemudian lanjut ke poin 4 tentang contoh konkret dalam praktek pendidikan. Yang pertama adalah melalui kebijakan pendidikan. Contohnya lewat kurikulum merdeka atau kurmer ya. Jadi ontologi ini dalam contoh kurikulum merdeka ini peserta didik itu sebagai individu yang unik gitu ya. Kemudian epistemologinya pembelajaran berbasis pengalaman dan juga proyek.
serta aksiologinya itu tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita kaji tentang kurikulum merdeka ya di dalam ontologi itu. Kemudian setelah kebijakan pendidikan, yang kedua adalah kurikulumnya. Jadi kurikulum itu tentang pemilihan mata pelajaran tidak hanya berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Ya, jadi untuk pemilihan mata pelajaran ini benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Kemudian di dalamnya juga ada nilai kemanusiaan yang ditekankan ya, seperti nilai seni, nilai etika, dan juga nilai budaya. Kemudian untuk yang ketiga tentang contoh prosesnya. Contoh proses dalam pembelajaran, misalnya guru itu tidak lagi menjadi pusat atau teacher centered gitu ya. Jadi diharapkan melalui fasilitator, guru itu benar-benar bisa memberikan suatu gambaran dasar dan juga contoh konkret bagi pelajar untuk mengkaji atau mendalami sebuah keilmuan. Jadi dalam Kurmer ini contohnya melalui problem based learning, kemudian melalui tentang pembangunan kreativitas dan juga tanggung jawab, misalnya lewat diskusi kelompok ataupun presentasi secara kelompok maupun individu. Ya. Terus tentang evaluasi pendidikan yang berjalan melalui Kurmer, misalnya tidak hanya ujian kognitif saja ya, tetapi juga melalui ada penilaian sikap, keterampilan, nilai moral. Nah, itu dalam pendidikan itu perlu ada evaluasi. Jadi biar berjalan dengan baik, sikap, keterampilan, nilai moralnya itu seperti apa. Tidak hanya tertekan atau tertuju kepada nilai kognitifnya saja. Karena itu bagian daripada pendidikan itu sendiri, agar anak itu benar-benar mencapai suatu capaian yang maksimal ya ini. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari semua ini tentang perannya, tentang filsafat ilmu, tentang hubungan timbal balik, ya kesimpulannya bahwa filsafat ilmu itu bukan sekedar teori abstrak ya, melainkan ada pengarahan di mana memberikan arah pendidikan. Kemudian tentang pengontrol ini menjaga keilmiahan dan juga nilai ya, supaya benar-benar tetap stabil gitu ya. Kemudian alat analisis tentang membedah masalah pendidikan secara mendalam. Nah, ini tentang penjelasan singkat mengenai atau keterkaitan antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan dari sisi konseptual hingga dengan prakteknya. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.